Shalom, selamat malam sahabat suara kabar baik yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dengan suara kabar baik malam ini dalam renungan dan doa. Harapan saya saudara semua dalam keadaan baik, sehat, damai, sejahtera dan sukacita, dan senantiasa dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa untuk mengawali renungan kita pada saat ini. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah berlalu. Kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan serta mewartakan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat suara kabar baik yang diberkati Tuhan, renungan doa malam kita pada hari ini adalah berjudul Murah Hati. Diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 7, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat suara kabar baik, kemurahan hati diartikan sebagai kebaikan hati, sifat kasih dan sayang, kedermawanan. Kemurahan hati menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mementingkan diri sendiri, tetapi sebaliknya, orang yang mempunyai sifat murah hati adalah orang yang peduli terhadap sesamanya. Kemurahan hati pasti menjadi salah satu sifat yang diinginkan banyak orang dan juga dipelajari banyak orang, supaya orang bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, persoalan-persoalan yang muncul di antara manusia karena masing-masing orang tidak mempunyai sifat murah hati, tetapi mementingkan diri sendiri dan maunya menang sendiri, sehingga terjadi pertikaian di mana-mana di belahan dunia ini. Carol Riri Brings dalam quote-nya dia berkata, orang yang paling benar-benar murah hati adalah mereka yang memberi dengan diam-diam tanpa harapan akan pujian dan hadiah. Saudaraku, jikalau setiap orang dengan diam-diam mempunyai sifat murah hati, maka pertikaian di belahan dunia itu dapat dihindarkan, bukan? Saudaraku, lalu apa kata Alkitab tentang murah hati? Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam khotbahnya di atas bukit tentang sifat murah hati di dalam nats kita tadi. Itu menunjukkan bahwa Allah sendiri menghendaki umatnya untuk mempunyai sifat murah hati. Bagaimanakah orang yang murah hati menurut Alkitab, menurut Tuhan Yesus sendiri? Dalam nats kita tadi, kita umat Tuhan yang mempunyai sifat murah hati adalah orang yang diberkati. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mempunyai sifat murah hati adalah orang yang diberkati. Sebab kata berbahagialah di dalam King James adalah blessed. Juga di dalam New English Translation juga dikatakan blessed. Blessed ditulis dalam bentuk lampu yang bermakna sudah diberkati. Jadi ayat tersebut di atas bermakna setiap orang yang bersifat murah hati sudah menikmati berkat Tuhan, sudah diberkati, sudah menikmati berkat-berkatnya Tuhan, sudah menikmati damai, sejahtera, dan sukacita ketika seseorang menunjukkan sifat murah hatinya. Demikian pula bermurah hati adalah tindakan melakukan perintah Tuhan. Saudaraku, seseorang dapat dikatakan murah hati menurut Alkitab apabila mereka melakukan sifat kemurahan hatinya itu sesuai dengan kitab Injil Matius 6 ayat 2-4, demikian firman Tuhan.
Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, Bapa menghendaki mengajar kita agar ketika kita bermurah hati kepada siapapun juga, janganlah kita mencari nama, mencari pujian manusia, dan mencari hormat manusia, bahkan mencari imbalan. Allah adalah Bapa yang memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan anak-anaknya, termasuk yang bermurah hati. Jadi biarlah Allah sendiri yang mencatat, yang melihat tindakan-tindakan anak-anaknya yang murah hati dengan sifat murah hatinya itu. Jangan manusia yang mencanangkan. Jika kita mencanangkan, mencari pujian dan hormat manusia, maka itulah upahmu, hanya mendapat pujian dari manusia. Tetapi jika kita melakukan seperti yang Bapa ajarkan, maka Bapa sendiri berjanji. Dalam ayat nats kita tadi berikutnya dikatakan, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu janji Tuhan, janji Bapa. Betapa indahnya jika Bapa yang mempunyai semesta ini memberi kemurahan hatinya kepada kita anak-anaknya yang rela bermurah hati. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8. Mari kita memulai hari ini, memulai hidup yang baru dengan sifat murah hati. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang mempunyai firman. Pada saat malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk teman-teman sahabat-sahabat yang sakit dan memerlukan jamahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang dalam persoalan hidup mereka masing-masing. Mari Bapa, Engkau menjamah mereka. Kami menyerahkan istirahat kami malam hari ini di dalam naungan kasih sayang-Mu. Sampai besok pagi biarlah kami boleh bangun di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Ya Allah yang hidup, seperti Engkau mengajarkan doa berkat kepada Harun untuk Israel, biarlah kami berdoa untuk umat-Mu pada malam hari ini, memohonkan berkat Tuhan atas umat-Mu. Ya Bapa, kasih karunia daripadamu, persekutuan dari Roh Kudus, kasih sayang Sang Putra, kiranya memelihara kehidupan kami, memberkati kami, menaungi kami dengan kasih sayang Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara, selamat beristirahat. Kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menaungi saudara. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara. Sampai bertemu pada renungan berikutnya. Amin.